Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Edisi kali ini Mata Ketiga mengajak Anda memperbincangkan tentang adanya ramalan yang menyebutkan tentang dua mantan Presiden AS akan ditangkap. Kisah itu menyebutkan bahwa Presiden AS Trump akan mengakhiri Partai Komunis Tiongkok PKT. Mari simak kisah selengkapnya. Trump, di Amerika Serikat kami tidak menyembah pemerintah, kami menyembah Tuhan. Mark Taylor, dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran, juga seorang penganut agama Kristen yang taat. Pada 28 April 2011 ketika dia melihat wawancara Trump di TV, dia tiba-tiba mendengar suara bisikan yang mengatakan kepadanya, "Kamu sedang mendengarkan presiden berbicara." Ini mengejutkan Taylor tanpa bisa menjelaskan sebab musababnya. Taylor berkata bahwa suara itu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan memberitahukan kepada Taylor bahwa dia telah memilih Trump untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. "Saya telah memilih orang ini, Donald Trump. Saya akan menggunakan ini membawa kemuliaan, kehormatan dan kebangkitan kembali untuk orang Amerika. Amerika Serikat akan dipuja sebagai negara paling kuat dan makmur di dunia. Dolar AS akan lebih kuat dari sebelumnya dan sekali lagi menjadi standar penilaian untuk mata uang lain. Kekuatan yang melawan langit akan terkejut dan gemetar dan takut pada orang yang saya pilih ini. Mereka bahkan akan terkejut dan gemetar ketika dia mengumumkan pencalonannya. Tampaknya ini juga akan mengejutkan seluruh dunia yang sudah bobrok. Kekuatan yang melawan langit akan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini tahu trik-trik kita. Kami telah menjarah Amerika selama beberapa dekade. Bagaimana kita bisa menghentikan ini?" Tuhan berkata, tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk memulai sesuatu." Kata-kata Trump seperti bom. Seluruh dunia dan Amerika tahu bahwa musuh akan takut karena orang ini tidak ada perasaan takut. Musuh Tuhan akan menghabiskan miliaran dolar untuk mempertahankan presiden yang mereka inginkan. Namun uang ini akan digunakan oleh kejahatan. Tetapi itu seperti membuang uang ke dalam toilet. Biarlah mereka menyia-nyiakannya. Tetapi pemilu berikutnya akan menjadi pemilu yang bersih bagi orang-orang yang saya pilih. Mereka akan menyebarkan berbagai isu tentang orang ini, tetapi mereka tidak akan dapat mempengaruhinya. Saya akan melindungi Trump. Taylor mencatat firman Tuhan satu persatu dalam buku harian. Bahasa firman Tuhan itu seperti sebuah ayat. Taylor juga memberitahu dokter dan teman-temannya. Namun pada tahun itu, Trump yang awalnya bermaksud mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, memutuskan untuk melepaskan pencalonannya. Dia akan terus menjalankan perusahaan multinasionalnya, serta menjadi pembawa acara reality show TV The Apprentice, atau Siapa Adalah Penggantinya. Lama-kelamaan Taylor juga sudah melupakan masalah bisikan tersebut. Pada 2015, Taylor dan teman-temannya tiba-tiba teringat bisikan tersebut lagi. Beberapa minggu kemudian, Trump secara resmi mengumumkan pencalonannya sebagai presiden. Ini sangat mengejutkan Taylor dan teman-teman serta dokternya. Pada 2016, persaingan sengit dalam internal pemilihan utama Partai Republik dan lingkaran politik serta media yang menyeramkan. Ini membuat Taylor dan teman lainnya meragukan apakah Trump yang tidak memiliki pengalaman politik benar-benar dapat terpilih. Pada saat itu, Tuhan memberikan pencerahan kepada mereka untuk menyaksikan pacuan kuda. Dalam perlombaan, kuda yang dipilih oleh Tuhan tertinggal jauh dari awal perlombaan, tetapi di akhir perlombaan, kuda tersebut berlari kencang ke depan dan akhirnya membalikan kemenangan. Alhasil kepercayaan Taylor lebih dalam pada pengaturan Tuhan. Pada pagi hari tanggal 9 November 2016, Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Semua pakar politik dan pemungutan suara terkejut, nubuat terwujud. Taylor secara berturut-turut mempublikasikan apa yang Tuhan katakan kepadanya dan menerbitkan sebuah buku dengan berjudul The Trump Prophecies pada tahun 2017. Tuhan memberitahu nubuatan ke Taylor, termasuk Amerika Serikat akan bekerja dengan Israel lagi. Nilai tukar dolar AS mencapai rekor tertinggi. Trump menutup perbatasan. Amerika Serikat dan Rusia akan bekerja sama untuk menyapu isi serta nubuat lainnya saat ini. Sebagian nubuatan ini telah terwujud atau sedang terwujud. Taylor berkata bahwa Tuhan sedang membersihkan kekuatan jahat dan orang jahat di dunia.
Pada November 2015, Tuhan berkata kepadanya, "Mereka yang korup dan bejat, waktu mereka telah habis." Kemudian Tuhan mengatakan kepadanya bahwa dari 5 mantan presiden Amerika Serikat dua akan ditangkap. Akankah prediksi ini akan menjadi kenyataan? Siapakah 2 mantan presiden yang diperkirakan akan ditangkap? Presiden Trump menulis dalam tweet yang diterbitkan pada 6 Oktober tahun ini, "Saya telah memberi kuasa untuk membuka semua dokumen rahasia lengkap yang terkait dengan kejahatan politik terbesar dalam sejarah Amerika. Hoax Rusia dan skandal email Hillary Clinton tidak ada revisi. Semua informasi tentang skandal hoax Rusia telah lama dibuka oleh saya. Sayangnya untuk negara kita, orang-orang bertindak sangat lambat. Secara khusus ini mungkin adalah kejahatan politik yang terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump di Twitter. 2 dokumen yang dibuka oleh Direktur Intelijen menegaskan bahwa pada 26 Juli 2016, Hillary Clinton menyetujui sebuah rancangan untuk mendiskreditkan Trump melalui gerbang Rusia. Mantan Direktur CIA John Brennan secara pribadi melaporkan rencana ini kepada Obama, dan pada 7 September 2016, ia meneruskannya kepada mantan Direktur FBI James Comey dan Direktur Intelijen Nasional James Clapper, juga menegaskan bahwa Brennan memberi penjelasan kepada Obama dan Dewan Keamanan Nasional tentang proyek Hillary. Artinya dengan izin atau partisipasi Obama, Hillary Clinton sendirian menyutradarai insiden gerbang Rusia. Oleh karena itu, Obama telah terperangkap dalam skandal ini, tidak bisa lari dari kejahatan tersebut. Selain itu, insiden gerbang email di mana Hillary menggunakan kotak surat pribadi untuk mengirim dan menerima surat rahasia pemerintah selama bertahun-tahun, mungkin karena Hillary secara aktif membocorkan rahasia kepada Partai Komunis Tiongkok, bahkan sengaja melakukannya dengan berkolusi dengan PKT. Apakah suami Hillary, mantan Presiden Clinton, juga punya andil di balik semua ini? Belakangan ini ada pemilih bertanya secara online, mengapa Departemen Kehakiman AS sampai saat ini tidak menangkap mereka? 2 mantan presiden yang mana yang akan ditangkap? Biarlah waktu yang membicarakannya. Mengenai prediksi Trump yang akan mengangkat 5 hakim agung adalah sebagai berikut. Pada 13 Februari 2016, mantan hakim AS Antonin Scalia meninggal dunia. Pada 24 Februari, Tuhan memberitahu Taylor bahwa Trump akan mencalonkan 5 hakim di masa depan karena Tuhan ingin membersihkan musuh gelap di Mahkamah Agung. Pada 27 Juni 2018, Hakim Anthony Kennedy mengumumkan pengunduran dirinya. Trump mencalonkan Brett Kavanaugh untuk mengambil alih sebagai hakim dan menjadi hakim agung kedua yang dicalonkan oleh Trump. Pada 18 September tahun ini, Hakim Agung AS Ruth Bader Ginsburg meninggal dunia karena komplikasi kanker pankreas metastatik. Presiden Trump pada tanggal 26 September mengumumkan bahwa ia mencalonkan hakim konservatif Barrett untuk menggantikan mendiang Ruth Bader Ginsburg. Ini adalah hakim agung ketiga yang dicalonkan oleh Trump yang sangat langka dalam sejarah Presiden Amerika. Tuhan memberitahu Taylor, nubuat bahwa Presiden Trump akan mencalonkan 5 hakim agung ini sedang terrealisasi. Saat ini Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump dalam militer dan ekonomi terus menguat, memenuhi apa yang Tuhan katakan, Amerika akan makmur lagi. Tuhan memberitahu Taylor bahwa Trump akan diserang oleh media arus utama setelah dia menjabat, tetapi Tuhan akan melindunginya. Serangan media ini tidak akan berpengaruh pada Trump. Di masa depan bahkan media arus utama akan tertarik kepada Trump dan menjadi tertarik karena kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Mereka bahkan akan mulai setuju dengannya. Apalagi Trump akan terpilih kembali dengan lancar pada 2020. Selain itu, Tuhan juga menggunakan cara metaforis untuk memberitahukan kepada Taylor apa yang akan terjadi di masa depan. Tuhan berkata, ada binatang ganas di timur yang mencoba bangkit. Ia mengira ia sangat kuat dan tak terkalahkan. Tetapi saya juga memiliki binatang dewa di barat yang akan memberinya kejutan dan kejutan. Secara menyeluruh menjatuhkannya sampai tuntas. Binatang timur ini kelihatannya mengacu pada Partai Komunis Tiongkok. Dalam kitab Wahyu, naga merah digunakan untuk menyebut PKT yang mirip dengan binatang dari timur yang disebutkan di sini. Tuhan berada di sini untuk memberitahu kepada Taylor,
Presiden Trump akan memimpin kekuatan Barat untuk sepenuhnya merobohkan dan mengakhiri rezim komunis Tiongkok. Presiden Trump adalah seorang Kristen yang taat dan percaya pada Tuhan sejak masa kecilnya. Setelah dia menjadi presiden, dia mengabdikan dirinya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Amerika pada Tuhan dan memulihkan tradisi. Tindakannya membuktikan bahwa dia adalah orang yang paling dipilih oleh Tuhan. Trump adalah presiden pertama yang mendirikan kelompok studi Alkitab Gedung Putih dalam lebih dari 100 tahun. Dia tidak hanya ingin berpartisipasi, tetapi juga anggota kabinet juga ingin berpartisipasi. Pada 15 Oktober 2017, Trump mengatakan dalam pidatonya di Values Founder Summit, "Di Amerika Serikat kami tidak menyembah pemerintah, kami menyembah Tuhan." And above all else, we know this in America. We don't worship government, we worship God. Pada September 2017, badai Super Irma melanda Florida di Amerika Serikat dan diperkirakan akan menjadi badai paling merusak dalam sejarah Amerika. Menjelang pendaratan Irma di berita TV, Gubernur Florida Rick Scott mendesak orang-orang di seluruh negeri untuk berdoa bagi rakyat Florida. Trump juga memimpin anggota kabinet di Camp David dan menundukkan kepala dalam doa kepada Tuhan. Pada akhirnya keajaiban terjadi, arah badai tiba-tiba bergeser. Pusat badai menghindari Miami yang padat penduduknya dan mendarat di wilayah pesisir barat Florida dan intensitasnya dengan cepat melemah. Namun di daerah di mana intrusi air laut semula diperkirakan karena perubahan arah angin, pemandangan langka air laut menghilang dan dasar laut terbuka. Di Amerika Serikat kami tidak menyembah pemerintah, kami menyembah Tuhan. Deklarasi klasik Trump tidak hanya membangkitkan kepercayaan banyak orang Amerika pada Tuhan, tetapi juga memungkinkan diri mereka untuk mendapatkan persetujuan dan perlindungan Tuhan, memimpin Amerika Serikat untuk menerobos banyak tantangan dan menciptakan masa kejayaan. Pada tanggal 1 Juni tahun ini di Washington, setelah memberikan pidato, Presiden Trump tiba-tiba keluar dari Gedung Putih dan berjalan langsung ke gereja Episkopal St. John yang dirusak oleh demonstrasi kekerasan, di mana dia mengambil gambar dari Alkitab dan bersumpah untuk melindungi keamanan Amerika Serikat. Trump menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kekagumannya pada Tuhan. Tuhan melihatnya. Ketika Presiden Trump memberitahu dunia melalui Twitter pada 2 Oktober bahwa dia telah tertular virus Partai Komunis Tiongkok nama lain dari coronavirus, di negara ini dari orang-orang media yang memiliki hati nurani hingga rakyat biasa, berdoa untuk Presiden Trump. Doa rakyat Amerika demi presiden yang mereka cintai telah menyentuh banyak orang beriman di dunia. Sampai di sini ulasan kami. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Jika Anda punya usul dan pendapat, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.